Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus guru kita, guru saya, kakak saya Al-Mukarram Al-Ustaz Subhan Al-Banjari beserta istri dan keluarga besar, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Adit yang sempat muncul di TV, Bu. TV Kompas TV apa Elsita TV. Kalau saya biasa di CCTV. Itu pun pas beli rokok di Alfamart. Nah, ada CCTV-nya, saya masuk di situ, Bu. Ada Ustadz Syahrudin, semua yang hadir pada siang hari ini semoga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sekarang sudah pukul 11 lewat 5 menit ya. Saya biasa makan itu jam setengah 12. Jadi saya paling ngomong 10 menit. Karena kalau telat makan bahaya. Ada makan kan Bu ya habis ini? Alhamdulillah. Karena ada makan, saya ceramah sampai jam 3 aja ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi para sahabatnya di Sufah. Lalu Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah kalian mendapatkan 2 ekor unta setiap hari kalian masuk ke pasar Buton atau pasar Akik? Para sahabat menjawabnya pasti mau. 2 ekor unta. Bayangin gak Bu, unta itu pada zaman Nabi merupakan kendaraan yang disukai oleh orang. Jadi orang-orang kaya kendaraannya pada zaman itu unta, bukan mobil kayak sekarang. Kalau Ustadz Subhan mobilnya ada Mobilio sama Grand Max. Zaman dulu mah nggak ada mobil Bu, Mobilio itu nggak ada, Grand Max itu nggak ada, Kijang itu nggak ada. Yang ada adalah unta. Jadi kebanggaan Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan unta untuk melakukan satu perdagangan, menggunakan unta untuk memuat dagangannya untuk masuk kota keluar kota. Lalu para sahabat sangat mau dong, ya Rasul, kami pulang setiap hari dari pasar Buton, dari pasar Akik menuju rumah bawa 2 ekor unta. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian senang sama 2 ekor unta, ternyata ada yang lebih daripada ikut. Itu kata Rasul. Apa katanya? Afala yaghdu ahadukum ilal masjidi. Apakah kalian mau aku tunjuki kalian datang ke masjid? Fayata'allamu aw fayaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla. Kalian datang ke masjid, kalian datang ke tempat-tempat ibadah, kalian datang ke musholla, kalian datang ke majelis ta'lim, lalu membaca 2 ayat Allah Subhanahu wa taala, khairul lahu min naqataini, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Para sahabat mau dong. Ternyata kita membaca 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. Masya Allah. Nah sekarang unta kita apa? Unta kita apa? Ada kambing, ada sapi, ada cicak di rumah.
Ada tikus di rumah? Ada ya? Sekarang kendaraan kita bukan onta tapi mobil. Ada yang punya mobil Alphard di rumah? Boro-boro Alphard. Ada yang punya mobil Pajero. Ada yang punya mobil Fortuner. Ada yang punya mobil yang paling mahal yang harganya 1 miliar, 2 miliar. Ternyata ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak mampu membeli mobil tersebut, cukup baca 2 ayat Al-Quran, maka nilainya sama harga mobil tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau ada 2 mobil dan 2 ayat, ibu-ibu milih yang mana? Milih yang mana, Bu? Di halaman musola umpama ada 2 mobil, itu Fortuner sama Pajero. Terus di situ Ustaz Subhan kasih 2 ayat Al-Quran, milih yang mana? 2 ayat apa 2 mobil? Ini materialistis semua ini. Lah sekarang 2 mobil itu nggak ada, ibu-ibu milih yang mana? 2 ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa punya mobil yang mahal, cukup baca 2 ayat Al-Quran, maka itu terwakili nilainya daripada mobil. Ya kan, gampang ya? Gampang nggak? Ayat apa saja, cukup baca 2 ayat di dalam Al-Quran. Makanya kata Nabi apa tadi itu? Fata'allamu aw fayaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahum min naqataini. Kalian datang ke masjid, kalian datang ke musholla, kalian datang ke majelis taklim, cukup baca 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 mobil yang paling mahal. Cuman kan masalahnya ternyata ibu-ibu lebih milih mobil daripada 2 ayat Al-Quran. Tapi kan nggak mungkin ya kita punya mobil demikian ya. Kalau nggak mungkin ya sudah baca Quran saja kan selesai. Lah yang tadi itu kita sudah baca berapa huruf? Baca berapa ayat? Kalau ada 500 ayat berarti ada 500 mobil yang kita punya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ibu-ibu ternyata nggak mau punya mobil ya. Artinya ibu-ibu, kalau kita baca Quran maka nilai pahalanya sama seperti nilai mobil, sama seperti nilai pesawat. Saking luar biasanya ayat Al-Quran. Kalau kita baca 3 ayat, kita punya 3 mobil. Kalau kita baca 5 ayat, kita punya 5 mobil. Kapan kita pakai mobil tersebut? Nanti di akhirat, nanti di surga Allah. Percaya nggak Bu, bahwa dalam satu hadis, orang yang meninggal dunia itu di alam kuburnya, kalau rajin ibadahnya, nanti kawal setianya adalah amal perbuatan selama hidupnya. Tuh. Jadi orang-orang yang sekarang masih jomblo nggak usah khawatir. Sekarang ada janda Bu ya, banyak, masya Allah. Banyak janda ya. Pokoknya janda tua buat Ustadz Adit, janda muda buat saya aja. Nggak usah khawatir Bu. Kalau kita sekarang di dunia kita sendiri umpama yang nggak ada pasangan, nanti di alam kubur ada laki-laki tampan, ada orang yang luar biasa yang siap menemani kita. Siapa mereka? Amal perbuatan kita selama hidup ini. Kalau kita baca Quran, itulah yang akan menemani kita di alam akhirat nanti, bahkan jadi kendaraan kita yang lebih daripada Lamborghini, yang lebih daripada beliau punya Ustadz Subhan, apalagi Grand Max-nya yang naik pakai yang semua. Coba lihat, itu indahnya Al-Quran. Nah, judulnya apa itu Bu? Mak-mak yang istiqomah. Tapi yang istiqomah mak-maknya. Apa arti istiqomah Bu? Terus menerus, apalagi?
Ada yang tahu? Istiqomah terus menerus lagi apa lagi? Pokoknya yang nggak pernah alpa. Istiqomah tuh. Ada yang bilang istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Nah, kayak Ustadz Subhan, kalau keluar ngelirik di rumah mah takut sama bini. Ada lagi istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, miskin benar itu laki-laki. Istiqomah, mak yang istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah baca Qur'annya. Istiqomah hadir di majelisnya. Karena orang yang istiqomah dia punya spirit. Orang yang istiqomah dia punya kemauan. Kalau sudah ada spiritnya, ada kemauannya, akan muncul imunitasnya, akan hilang corona yang akan menghampirinya. Kan begitu. Corona, komunitas rondo mempesona. Ya. Harus istiqomah ibu-ibu sekalian. Jangan minggu ini hadir, minggu besok enggak. Kalau istiqomah kita sedekahnya, istiqomah kita nyumbangnya, istiqomah kita baca Qur'annya, istiqomah kita khatmul Qur'annya, istiqomah kita baca munajatnya, Allah akan mengirimkan pendamping dari kalangan malaikat Allah. Jadi pendamping kita bukan laki-laki tampan lagi, Bu, bukan. Kalau ketimbang si Anang mah kalah sama dari malaikat Allah mah. Anang yang sudah tua-tua itu, ini kan pasangan yang tua-tua kan. Nggak punya TV, Bu, ya. Coba lihat, Bu. Allah bilang apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan dia beriman kepada Allah, kan? Kita ngomong Tuhanku Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan oleh lisan kita, kita tancapkan dalam hati kita, lalu buktikan sama amal perbuatan. Keimanan itu harus dipertahankan, jangan goyang gara-gara ada corona. Corona nggak usah ada majelis, kan masih bisa duduk jarang-jarang ya. Gara-gara corona berapa banyak ustadz yang miskin termasuk saya. 4 bulan saya nggak ceramah-ceramah, Bu. Ini ceramah pertama di Ustadz Subhan ini. 4 bulan kali sehari 1 juta, sudah berapa juta yang hilang tuh gara-gara kok. Semoga diganti sama Ustadz Subhan di sini. Bisa jual mobil urusannya. Iya kan? Kalau kita punya imunitas untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya istiqomah tersebut, lalu akan dikirim oleh Allah para malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat yang akan mendampingi orang-orang yang istiqomah. Akan ada malaikat yang mendampingi ibu-ibu yang rajin baca Qur'annya, malaikat yang dampingin ibu-ibu yang baca munajatnya, yang dampingin ibu-ibu yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin kebaikannya. Malaikat tersebut bukan satu, Bu, turunnya itu berangsur-angsur. Karena tatanazalu bukan nazala. Kalau nazala turun sudah nggak naik lagi. Kalau tatanazzalu turun itu berselip-selip, apa sih namanya? Kayak orang satpam yang jagain kantor itu. Ada sip-sipannya. Ada yang bagian siang, ada yang bagian malam. Nih ibu-ibu nih banyak malaikat nih di sini nih. Ada malaikat pencabut nyawa juga ini, Bu. Masya Allah, coba lihat. Iya kan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Itu malaikat akan ngomong sama orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, jangan sedih. Orang-orang yang istiqomah tidak bakal takut, tidak bakal sedih.
akan didampingin oleh para malaikat Allah. Nggak punya uang, enak aja. Iya kan? Nggak bisa beli beras, nggak usah pusing minta sama laki ada. Nggak usah pusing, yang pusing siapa? Suami ibu. Nggak usah pusing. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang istiqomah tidak bakal takut dalam hidupnya, tidak bakal sedih. Ada uang alhamdulillah, nggak ada uang alhamdulillah. Kalau ada bisa belanja, kalau nggak ada bisa nggak belanja, di rumah aja baca Quran. Kan begitu, enak aja kita. Cuma kan yang pusing suaminya. Bahkan apa? Wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat akan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kuncinya apa, Bu? Iman dipertahankan, kebaikan dipertahankan, diterus meneruskan, pasti masuk surga. Mau masuk surga, Bu? Sekarang mau sekarang? Mau sekarang, Bu, masuk surga? Ya kalau mau ya mati dulu. Tapi kan semua juga pasti mati, Bu, ya. Iya, nggak ada yang nggak mau mati. Itu ada kuburan di samping kita, kuburan. Iya kan? Pokoknya kalau kita ini akan mati ya istiqomah saja. Makanya ujung ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kepingin mati itu lagi baca Al-Quran, kepingin mati itu lagi baca munajat, insya Allah masuk surga. Tuh, kan indah, Bu, ya? Indah. Umpama Rabu besok lagi pada ngaji mati semua, kan indah itu. Ya katanya iya barusan. Pokoknya kalau Ustadz matinya belakangan, Bu, ya. Iya dong. Kalau Ustadz matinya duluan, yang mandiin ibu-ibu siapa? Yang mimpin tahlil siapa? Yang doain siapa? Oh, mati satu tumbuh seribu, yang tumbuh rumput. Nah, pesan saya, Bu, terakhir, kalau kita tidak punya kendaraan-kendaraan yang mahal itu, cukup kita ganti sama baca 2 ayat Al-Quran, pahalanya sama nilai harga mobil tersebut. Ini hadisnya dalam kitab Imam Muslim. Silakan dicari kalau punya kitabnya. Kalau nggak punya udah amalin aja udah. Yang jelas alhamdulillah kita hari ini di parkir tuh mobil kita sudah ratusan. Karena ada berapa ayat Al-Quran, Bu? Ada berapa ayat Al-Quran? Ada 6.666 ayat. Maka mobil di luar ada 6.666 mobil. Silakan dipakai kalau ada. Maksudnya nilai baca kita pada hari ini sama seperti mobil tersebut. Ya, segini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Karena sudah jam 11:30, jam kita makan siang. Nanti kalau kita ngomong terus nggak makan-makan, nanti penyakit mah. Apalagi malam hari, Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.